Seminggu yang lalu, aku mendapat tugas untuk membuat video tentang salah satu teknik analisis bisnis, dan teknik yang aku pilih adalah Business Cost Analysis atau BCA. Jadi, sebagai orang yang bertanggung jawab, aku mengerjakan tugas tersebut dengan berdebat selama 30 menit lebih tentang dunia multiverse Barbie dan tidur seharian karena aku belum memiliki kesadaran untuk membuat video. Di dalam mimpiku, aku dibangunkan oleh sebuah suara di alam bawah sadarku. Ia membangunkanku lalu dia bertanya, di mana benefit cost analysis perusahaan yang akan lagi dibuat? Lalu aku tanya, apa? Aku bahkan belum tahu apa itu benefit cost analysis. Dengan singkat ia menjawab, cost benefit analysis adalah sebuah teknik yang digunakan untuk menganalisa alternatif solusi yang ada. Perbandingan ini dilihat berdasarkan jumlah cost dan benefit dari solusi tersebut. Ada yang intangible atau tidak dapat dihitung, tangible dapat dihitung, immediate yang dapat dirasakan secara instan di awal, atau long term yang dampaknya baru akan terasa di jangka waktu yang sudah lama. Kemudian aku menjawab, tidak ada di dunia ini yang intangible. Lalu ia berkata, memang benar, tetapi dalam jangka waktu yang singkat dalam pengambilan keputusan, diperlukan perkiraan singkat saja, tidak perlu mendetail, dan oleh karena itu disebut intangible. Sedangkan untuk sisanya, memang diperlukan kemampuan analisa yang bagus untuk memperkirakan cost dan benefit yang tangible secara akurat. Aku sempat terdiam sebentar karena aku belum pernah membaca semua hal ini, tapi di mimpiku sudah ada. Tapi ya apa boleh buat, kita lanjut saja. Aku pun bertanya kepada dia, oke, kalau begitu, apakah ada sebuah tools atau gambaran yang bisa aku gunakan untuk membuat cost benefit analysis ini? Lalu ia menunjukkan sebuah matriks 2x2 yang berisi tangible, intangible di sisi kiri, dan juga immediate dan long term di sisi atas. Lalu apabila disilangkan, kita dapat menentukan di mana cost dan benefit ini jatuh di kuadran mana. Oke, aku bilang. Sebentar, apa yang kita kerjakan lagi? Lalu arah suara tersebut menjawab, kita ingin mengembangkan sebuah aplikasi semacam Reddit tapi untuk orang Indonesia. Oke, baik. Aku akan segera mengerjakannya. Oke, dengan penjelasan bisnis analisis singkat dari suara misterius dalam mimpiku, kita dapat menyusun cost benefit analysis untuk kasus tadi. Yang pertama, kita menentukan immediate tangible cost yang ada saja. Misalnya di sini, di kasus ini adalah development team seperti developer, UX designer, project manager. Kemudian ada teknologi infrastruktur mungkin untuk cloud, kemudian server dan juga database service. Kemudian marketing dan promotion, online campaign dan influencer partnership untuk mempromosikan aplikasi. Jumlah ini bisa dapat dihitung karena misalnya untuk gaji pegawai, kita bisa menentukan gaji tersebut secara langsung. Kemudian long term tangible cost yang ada. Salah satunya adalah pertama app enhancement. Misalnya kita ingin menambah fungsi untuk video call, kemudian marketing dan expansion, yaitu untuk memperluas jangkauan aplikasinya. Kemudian ada intangible cost atau biaya yang tidak dapat dihitung secara langsung. Yang pertama itu adalah waktu dan effort. Karena selain kita membayar para pegawai dengan uang, mereka juga mengorbankan waktu mereka untuk membuat aplikasi ini. Kemudian ada learning curve. Misalnya ada seorang pengguna baru, jadi mempelajarinya mungkin perlu waktu yang agak lama, dan itu merupakan suatu cost yang harus dikeluarkan agar aplikasi dapat berjalan dengan baik. Kemudian long term intangible cost, ada ekspektasi dari pengguna yang tentu saja tidak bisa kita hitung. Kemudian ada maintenance effort, itu usaha yang diperlukan untuk mengupdate terus aplikasinya. Lalu bagian apa selanjutnya? Benefit. Kita lihat benefitnya. Benefit yang dapat secara langsung, baik tangible maupun intangible, ada user engagement, berapa banyak pengguna yang menggunakan aplikasi, kemudian review positif yang diberikan, dan juga pendapatan dari aplikasi tersebut. Kemudian ada long term benefit, baik yang tangible maupun intangible, ada perluasan brand. Misalnya berkat aplikasi ini, orang jadi lebih semakin mengenal brand tersebut, dan juga ada data insight. Data-data yang didapat itu bisa digunakan untuk jangka panjang untuk mempelajarinya. Bentar. Ngapain aku ngerjain tugas bohongan dalam mimpi? Mending aku bikin skrip, bikin video, terus langsung kirim secepatnya buat seleksi lab. Oke, bye-bye.